نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحسن الله عليكم. قال المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا terjem. Maka apabila kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk mengibadahinya, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai tauhid. Sebagaimana bahwasanya salat tidak dinamakan salat kecuali disertai taharah. Maka apabila telah masuk syirik pada ibadah, maka ibadah tersebut rusak. Seperti hadas apabila telah masuk pada taharah. Nah, wasil. Qala syarih Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنت من الإنس داخل في هذه الآية، وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، تعيش في هذه الدنيا وتسرح وتمرح، لم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودة من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء، ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء، سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب. تأكل وتشرب ما اشتهيت. هذا شأن البهائم. هذا شأن البهائم. Bahaimi. Ada alnya. Kalau ada alnya jar dan kasrah. Terus. Ammal adamiyuna fallahu jalla wa ala khalaqahum lighayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin wa hiya al-ibadatu. Qala ta'ala: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ اللَّهُ مَا خَلَقَكَ لِتَكْتَسِبَ لَهُ أَنْ تَحْتَرِفَ وَتَجْمَعَ
tajma'a lahu malan kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din wa yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasiba. La, Allahu ghaniyun an hadha wallahu ghaniyun 'anil 'alamin wa lihadza qala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sampai situ? Yes. Siapa lanjutkan? Atau biar terjemah dulu. Maka apabila kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk mengibadahinya, yaitu apabila kamu mengetahui dari ayat ini, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan kamu dari manusia masuk pada ayat ini, dan kamu telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakanmu sia-sia atau menciptakanmu untuk makan, untuk minum saja. Kamu hidup di dunia ini dan bebas dan bersedau-gurau. Allah tidak menciptakanmu untuk ini, untuk hal ini. Allah menciptakanmu untuk mengibadahinya. Dan sesungguhnya Allah menundukkan untukmu semua yang ada ini sebab kamu memohon pertolongan dengannya atas kan memohon pertolongan agar engkau mengambil pertolongan dengannya di atas peribadatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Terus agar engkau mengambil pertolongan dengannya. Paham mengambil pertolongan? Jadi begini, antum dicipta untuk menyembah Allah, tapi tidak mungkin hidup di dunia ini tanpa makan dan minum. Akhirnya Allah ciptakanlah hewan, tumbuhan, buah-buahan. Untuk apa? Untuk sarana dan prasarana, sebagai hal yang membuat kita bisa tegak, bisa kuat dalam beribadah. Jadi kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah, sementara tumbuhan, hewan, semua yang ada, fasilitas yang ada di dunia ini semuanya diciptakan untuk kita, supaya bisa apa? Kuat beribadah. Jelas ya? Jadi semua fasilitas yang ada di dunia ini, daging-dagingan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, semuanya diciptakan untuk kita agar kita kuat beribadah. Nah, itu maknanya, menjadikannya penolong untuk kita dalam beribadah. Tasta'ina di situ kita jadikan, kita ambil semua fasilitas tersebut untuk kita jadikan penolong dalam beribadah kepada Allah, membantu kita untuk bisa kuat beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, terus atas ibadahnya beribadah kepadanya. Terus dikarenakan kamu tidak bisa tinggal kecuali dengan sesuatu ini atau perkara ini. Tidak bisa hidup kecuali dengan perkara ini. Perkara-perkara ini yang itu tadi. Hewan berupa daging-dagingan, makanan, biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan seterusnya. Tidak bisa hidup tanpa itu. Terus dengan perkara-perkara ini. Dan kamu tidak akan sampai pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkara-perkara ini. Iya, jadi tidak mungkin bisa. Bagaimana bisa beribadah kalau tidak makan? Tidak kuat, loyo, bahkan mati. Jadi kita bisa beribadah kalau ada makanan dan minuman. Akhirnya Allah ciptakan makanan dan minuman. Karena itu semua nikmat yang ada di dunia ini sebenarnya adalah untuk orang-orang yang menyembah Allah. Karena itu mustahil orang yang belajar agama itu dalam rangka untuk meninggikan agama Allah,
untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, mustahil mereka tidak punya rezeki. Justru semua yang ada di dunia ini dicipta untuk mereka. Paham? Justru semua yang ada di dunia ini dicipta untuk orang-orang yang berkhidmat kepada Allah. Itu asalnya. Makanya akan timbul kerusakan di muka bumi ketika nikmat tersebut dipalingkan untuk selain Allah, untuk maksiat. Kenapa terjadi kerusakan di muka bumi pada tumbuhan atau pada hewan-hewan di darat dan di lautan? Kenapa terjadi? Karena terjadi ketamakan, orang bersenang-senang, berfoya-foya terlalu digunakan pada selain tempatnya. Seharusnya semua nikmat-nikmat itu digunakan untuk menyembah Allah. Jelas ya? Terus Allah Subhanahu wa taala menundukkannya untukmu sebab agar kamu beribadah kepadanya. Bukan sebab agar kamu bersenang-senang dengannya dan kamu bebas dan bersunda gurau dan fasik dan durhaka, melakukan kefasikan, dan melakukan kefajiran dan seterusnya. Melakukan kefajiran, kamu makan dan minum semaumu. Nah, mashtahaita, sesuai dengan keinginanmu, semaumu. Terus ini adalah perkara hewan ternak. Yang seperti ini adalah keadaannya hewan ternak, bahaya, binatang. Yang seperti ini maksudnya yang hidup cuma makan dan minum, bersenang-senang, kawin, habis itu beranak pinak, setelah itu meninggal, itu keadaannya binatang. Adapun manusia tidak dicipta seperti itu. Dia dicipta dengan tujuan yang agung. Kalau hewan kan dicipta sekedar hidup di dunia ini, dia makan minum, beranak pinak, habis itu mati, selesai, jadi tanah. Beda dengan manusia. Manusia mereka dicipta untuk sesuatu yang agung, untuk menyembah Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Adapun binatang tidak. Nah, jadi orang-orang yang hidupnya sekedar makan dan minum, berfoya-foya, kemudian kawin, menikah, habis itu punya anak, kemudian mati, itu bagaikan binatang. Bagaikan binatang. Nah, terus ammal adamiyun, adapun anak cucu Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk tujuan yang agung dan hikmah yang agung, dan dia adalah ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka berupa rezeki. Jadi Allah tidak ingin, ketika Allah ciptakan manusia, Allah menginginkan mereka untuk mencarikan rezeki untuk Allah. Tidak, Allah tidak butuh rezeki. Allah tidak butuh makan dan minum. Bahkan dia yang beri rezeki dan dia yang beri makan dan minum. Nah, makanya di ayat setelahnya dikatakan ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyutimun. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah yang beri rezeki, yang beri makan dan minum. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat kuat. Nah, terus Allah tidak menciptakanmu untuk memperoleh hasil untuknya. Untuk mencarikan iktisab, mencari nafkah, mencari pencaharian. Allah tidak menciptakanmu untuk bekerja untuk mencari nafkah untuknya, begitu. Allah tidak menciptakanmu untuk mencari nafkah untuknya. Engkau bekerja
mengumpulkan harta untuknya. Tidak untuk itu. Terus sebagaimana yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, sebagian anak cucu Adam untuk sebagian yang lain. Untuk sebagian yang lainnya. Mereka menjadikan para pekerja mengumpulkan keuntungan untuk mereka. Iya. Beda dengan anak cucu Adam. Anak cucu Adam kadang mereka menggait para karyawan itu untuk apa? Untuk dapat supaya hidup dari itu. Atau mereka punya anak, kadang tujuannya apa? Agar anaknya itu menghidupinya nanti. Adapun Allah menciptakan hamba-hambanya tidak untuk itu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rezeki, tidak butuh makan dan minum, bahkan Dia yang berrezeki dan makan dan minum. Nah, kalau anak cucu Adam kadang mengumpulkan karyawan bekerja pada suatu perusahaan, dia dapat keuntungan. Dia dapat keuntungan dengan karyawan tersebut. Begitu pula ketika dia punya anak, dia ambil keuntungan di mana anaknya itu membantunya. Nah, terus tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dari ini. Maha kaya dari hal ini. Ghaniyun an itu diterjemah tidak butuh. Kalau ghani mutadid dengan an diterjemah saja tidak butuh. Allah tidak butuh terhadap hal ini gitu. Allahu ghaniyun an hada. Allah tidak butuh terhadap hal ini. Terus Allah tidak butuh terhadap hal ini. Dan Allah Maha kaya, tidak butuh dari alam semesta, tidak butuh pada semua yang ada di alam semesta ini, tidak butuh pada manusia, tidak butuh pada hewan, tidak butuh pada tumbuhan dan seterusnya. Dan Allah tidak butuh dari alam semesta. Dan untuk ini Allah Subhanahu wa taala karena itulah dia walaupun walihada tetap diterjemah kan dalam bahasa Arab biasa walihada, oleh karena inilah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kurang familiar. Biasanya orang Indonesia bilang karena itulah. Disesuaikan dengan tatanan bahasa Indonesia. Kalau orang Arab bilang walihada, agak aneh kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia. Oleh karena inilah. Kalau bahasa Indonesia lebih seringnya oleh karena itulah. Nah, Allah berfirman gitu. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku tidak menginginkan dari mereka berupa rezeki, dan aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan makan kepadaku. Iya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Semakal Allah Jalla wa Ala yut'imu wa la yut'amu, ghaniyun 'anil ta'ami wa ghaniyun Jalla wa Ala bi dzatihi wa laysa huwa fi hajatin ila ibadatihi. Law kafarta ma naqasta mulkallahi. Ila ibadatihi atau ibadatika? Ibadatihi. Di situ. Yang lain. Sama-sama bisa, cuma zahirnya pakai kaf bagus. Terus walakinna anta alladhi bihajatin ilaihi, anta alladhi bihajatin ila al-ibadati, famin rahmatihi annahu amaraka bi'ibadatihi min ajli maslahatika, li'annaka idza abtahu fa innahu إذا أبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه.
Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyyun 'an khalqihi. Nah, terjem. Allah jalla wa ala memberi makan, dia tidak butuh diberi makan. Allah tidak butuh makanan. Allah Maha Kaya dengan zatnya. Dan Allah tidak butuh pada hajat kepada ibadah. Walaysa huwa fi hajati ila ibadatik. Allah tidak butuh kepada ibadahmu. Allah tidak membutuhkan ibadahmu. Allah tidak membutuhkan ibadahmu. Seandainya kamu kafir, seandainya kamu kufur, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Akan tetapi kamulah yang butuh kepada Allah. Kamu yang butuh kepada ibadah. Dan diantara rahmatnya, jadi perhatikan, jadi hamba yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Walaupun Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, tapi Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Karena itu di hadis qudsi dikatakan apa? Kata Allah, seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini berada di atas satu ketakwaan, orang yang paling bertakwa, semuanya sangat-sangat bertakwa, maka tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun juga. Sebaliknya, seandainya semua yang di muka bumi ini, jin dan manusia, semuanya kufur, sangat kufur, berada di atas kefajiran orang yang paling fajir, maka mereka tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun juga. Jadi tidak berpengaruh itu ibadah, keimanan hamba, kekufuran hamba terhadap kerajaan Allah tidak berpengaruh. Allah tidak butuh dengan hal itu. Justru hamba yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Sebab dia yang butuh terhadap keridhaan Allah. Dia butuh terhadap rahmat Allah. Dan rahmat Allah, keridhaannya tidak bisa dia capai kecuali dengan menyembahnya. Kalau begitu hamba yang butuh kepada ibadah tersebut. Jadi kita butuh terhadap ibadah kita kepada Allah. Bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Kita yang butuh beribadah. Sebab dengan ibadah itu kita akan dapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan ibadah itu kita akan dapatkan rahmat Allah. Dengan ibadah itu kita dapatkan kebaikan dari Allah, keridhaannya. Dengan ibadah itu kita dapatkan surganya. Jadi kita yang butuh. Karena itu ketika hamba melakukan dosa, perhatikan, ketika hamba berdosa, siapa yang dia zalimi? Dirinya sendiri yang dia zalimi. Karena dosanya itu akan berdampak pada dia. Berdampak pada dia. Jangan dipahami bahwa kalau hamba berbuat dosa, dia menzalimi Allah. Tidak. Tidak akan menzalimi Allah. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka tidak bisa menzalimi kami. Justru mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Nah, jadi hakikat-hakikat seperti ini harus direnungi dalam hidup. Ini indah sekali ucapan-ucapan beliau, kalau dihayati itu enak sekali. Akan menambah keimanan. Ya. Kalau kita baca dengan penuh penghayatan. Dan demikianlah seharusnya seorang membaca buku apapun, apalagi Al-Quran, Sunnah, ya, kalam para ulama itu, apalagi ulama-ulama kibar itu, enak sekali itu ucapannya. Antum dengar ucapan Syekh Shalal Fauzan sama masyikh yang baru, itu beda sekali. Bahkan Ibnu Utsaimin berkata ucapan Syekh Shalal Fauzan itu sangat teduh sekali, enak sekali. Fatwa-fatwanya ringkas tapi menyejukkan hati. Menyejukkan hati. Beda dengan ustaz-ustaz atau masyikh yang baru muncul. Kadang pembahasan mereka lengkap, melebar sana sini, tapi kadang terdengar hampa di hati-hati kita. Beda dengan ulama kibar yang berberkah ilmunya. Ucapannya kadang ringkas. Kalau antum perhatikan fatwa-fatwanya Syekh Shalal Fauzan di kaset-kasetnya atau di YouTube dan semisal itu sangat ringkas dan sangat menyejukkan hati. Nah, awas. Maka termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memerintahkanmu menyembahnya, yaitu untuk kemaslahatanmu. Karena sesungguhnya kamu apabila
menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakanmu dengan balasan dan pahala. Dan ibadah, maka ibadah, kemudian ibadah adalah sebab pemuliaan Allah kepadamu di dunia dan di akhirat. Dan orang yang mengambil faidah, maka siapakah sebenarnya? Maka siapakah yang mengambil faidah dari ibadah? Siapakah sebenarnya yang mendapatkan faidah, keuntungan dari ibadah itu? Jawabannya Al-mustafidu, orang yang memperoleh faidah dari ibadah adalah seorang hamba, itu sendiri. Adalah hamba itu sendiri. Adapun Allah Jalla wa Ala, maka sesungguhnya dia tidak butuh kepada makhluknya. Nah, faida qala al-musannifu faida arafta anna Allah khalaqak faida arafta anna Allah khalaqak idza dharaf lil aba azam lil madi dan lil mustaqbal idza mustaqbal dia terkandung dalamnya mana syarat, mana fi'il syarat dan jawabannya. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Mana dia? Mana fi'il syarat dan jawaban? Jawabannya mana? Lihat terjemahannya, mana cocoknya? Jika ini maka ini. Fa'lam jumlah fil amr. Tayyib. Dia fil syarat fi mahalli apa? Fi mahalli atau la mahalla? Kalau idza la mahalla, ya, tidak beramal dia. Di syair saja dia bisa beramal. Jawaban syaratnya la mahalla juga. Gabungan fi'il syarat dan jawaban syarat, gabungan fi'il. Kalau digabung dua-duanya fi mahalli jarrin. Sudah saya sebutkan ini. Gabungan dua-duanya fi mahalli jarrin mudhafun ilaihnya. Paham azam? Kalau satu-satu tidak ada mahalnya. Kalau digabung ada mahalnya. Fa idza arafta, endaka harim arafta mana failnya? Butuh maf'ul bihi atau tidak? Mutaddi atau lazim? Arafa. Mutaddi atau lazim? Lihat saja, gampang itu mengetahui yang mutaddi lazim. Arafa, mengetahui. Ciri-cirinya dua saja, tidak usah banyak-banyak. Ciri-ciri mutaddi yang pertama, dia dilakukan oleh sebagian anggota badan. Satu. Dua, biasanya terjemahannya diawali dengan awalan me. Kalau ada awalan me itu pasti mutaaddi atau kebanyakannya mutaaddi. Kan mengetahui, butuh yang diketahui, butuh objek, maf'ulun bihi. Beda dengan misalnya kharaja, keluar tidak butuh karena tidak ada awalannya. Beda kalau akhraja, mengeluarkan, butuh objek atau tidak? Lihat dulu. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Keluar butuh objek atau tidak? Tidak butuh. Tapi kalau mengeluarkan, butuh yang dikeluarkan? Butuh. Berarti dia mutaddi. Jadi dilihat itu terjemahannya. Kalau itu pasti dia atau hampir pasti kebanyakannya dia mutaddi. Mengetahui, butuh yang diketahui. Melihat, butuh yang dilihat. Mendengar, butuh yang didengar. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi atau meng itu mutaddi. Secara penerjemahan dilihat seperti itu.
Mana dia objeknya yang diketahui di situ? Apabila engkau mengetahui, apa yang diketahui? Jumlahnya. Nah, jumlahnya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah, saya ulangi, jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Nah, anna andaka Yahya, mana isim dan khabarnya? Ya? Jumlah khalaqa kal ibadati. Sungguhnya Allah, dia menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Fa'lam anna al-ibadata la tusamma. Fa'lam. Dalam sawir, mana failnya? Apa itu i'lam? Mana failnya? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Mana ketahuilah, berarti butuh yang diketahui. Mana objeknya, maf'ul bihinya? Jumlah anna juga. Nah, mana isimnya anna? Mana khabarnya? Jumlah fi'liyah sampai akhir. Nah, la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Tusamma fi'il apa dia, Irsan? Fi'il apa? Mudhari majhul. Mana naibul fa'il? Terus ibadatan maf'ulun bihi. Nah, dia walaupun majhul tetap masih ada maf'ulun bihinya. Karena asalnya dua maf'ulun bihinya dia. Ketika dimajhulkan, satu jadi naibul fa'il, satunya jadi tetap jadi maf'ulun bihi. Jadi takdirnya la tusammal ibadatu ibadatan. Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali diiringi atau disertai dengan tauhid. Nah, kenapa nasab? Mustasna. Dzaraf. Ya, mustasna tapi bukan nasab karena mustasna. Dia nasab karena dzaraf. Dia itu situ mustasna naqis manfi. Sebab yang sebelum illa butuh kepada dzaraf. Akhirnya dikasih dzaraf. Dia bukan mansub karena mustasna, melainkan mansub karena maf'ulun fihi. Nah, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Mana Azza, mana isim anna dan khabarnya? Jumlah fi'liyah sampai akhir ya. Itu semua satu kesatuan. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat. Fasadat mana fa'il? Kal hadath idza dakhala fit taharati. Nah. Qala syarih hafizahullahu ta'ala fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, yani idza arafta min hadhihi al-ayati wa ma khalaqatul jinna wal insa illa ya'buduni. Sudah ya. Wa anta minal insi. Anta apa i'rabnya? Haril. Mana khabarnya? Dakhilun wa anta minal insi.
dakhilun fi hadhihi al-ayah. Dakhilun kenapa rafa? Nah, tidak. Tidak, khabar kedua itu. Engkau termasuk dari dan engkau termasuk dari manusia. Masuk. Nah, khabar kedua, dan engkau masuk dalam ayat ini. Karena engkau bagian dari manusia, maka engkau masuk dalam ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan. Abathan, hendak Yahya. Kenapa nasab? Hal. Bisa hal. Nah. Ditawil ke mustaq. Taib. Mana sahibul halnya? Mana? Tidak bisa fi'il. Mana dia? Sahibul hal itu harus isim ma'rifah. Masih hafal ketentuan hal? Hal itu nakiro, sahibul hal ma'rifah. Mana dia? Kafnya saja. Jangan bilang khalaqaka. Bilang saja kaf pada khalaqaka. Kaf. Allah tidak menciptakan engkau dalam keadaan engkau di dunia ini dalam keadaan engkau sia-sia. Berbuat sia-sia. Au khalaqaka lita'kula wa tashraba faqat. Lita'kula. Kenapa nasab ya? Ta'kula. Lam kay atau an mudmarah. Wujuban atau jawazan? Wujuban jawazan. Apa ya? Abdul Musawir. Jawazan. Ada berapa jawazan? 2, 1. Setelah lam kai. 2. Setelah apa? Enggak. Setelah yang wujuban. 2 setelah dia ataf kepada isim sharih. Tapi ini belum dipelajari, nanti di keturunan ada. Yang wujuban ada berapa? Murojaah pelajarannya. 1 setelah Penasab. Ini lam talil ini, lam kai. Lam talil, lam kai itu 1. Lam juhud 1. Setelah apa lagi? Hatta 2. 6 ini, 6 semua. Apa lagi? Apa lagi penasab? 3. Sama? 1, sisa 1. Setelah kai kalau tidak terpenuhi syarat. Meroja semua. Yang pelajaran matan buka-buka lagi tuhfanya yang antum catat. Antum catat di tuhfa atau di buku catatan? Buka-buka lagi, hafal lagi. Karena sekarang ini kita akan praktik banyak. Iya, ini sudah lumayan 1 halaman 1 hari. Nanti 1 lembar, 2 halaman, nanti 2 lembar. Yang meningkat nanti. Jadi makin banyak baca, makin banyak dipraktekkan nanti ilmu-ilmu nahunya. Jelas ya? Mana tadi? Lita'kula. Lita'kula wa tashraba. Kalau tashraba dalam sawir ataf. Baik, faqat. Ini sudah saya jelaskan. Ta'ishu ini jumlah baru ya. Makanya dia enggak dinasab. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrahu.
Ya, walaupun bisa juga, mungkin juga untuk dibaca nasab, tetap bisa juga. Ta'ishu, ta'kula, tashrab. Mana failnya itu? Hah? Semuanya ta'kula, tashrabu, ta'ish. Mana failnya? Nah, takdirnya anta. Fi hadhihi dunya, ad-dunya apa i'rabnya? Irsan. Baik. Wa tasrahu wa tamrah. Lam yakhluqka lihada. Yakhluq andaka azam. Apa dia? Nah. Khalaqakallahu li ibadatihi. Wa innama inna andaka dalam heril. Inna, mana isim khabar? Innama, mana isim dan khabarnya? Yahya, mana isim dan khabarnya? Inna tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Ada ma kafa zaidah kafa makfufa. Jadi ma di situ ma zaidah kafa. Kafa artinya dia menahan inna untuk beramal. Sudah tercukupi dengan ma. Wa inna ma. Dan dia ini adatus syartin, sama maknanya dengan illa. Bermakna hanya, bermakna pembatasan. Inna masakhkhara laka hadhil mawjudati min ajli an tasta'ina biha. Tiada lain Allah menundukkan untukmu seluruh yang ada ini melainkan agar engkau menjadikannya sebagai penolong dalam beribadah kepada Allah. Antasta'ina andak herel. Apa tasta'in? Mansub bi an. Alamat nasabnya fathah. Fil mudhari apa dia? Sahih akhir, mutalakhir, tamthilatul khamsah. Sahih akhir. Itu ada nunnya di akhir. Bukan tambahan ya, nun asli. Bukan nun rafa. Antasta'ina biha ala ibadatihi. Liannaka ana Abdul Musawir. Anna mana khabar, isim dan khabarnya? Nah, liannaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhihi al-asya'i. Apa? Badal. Wala tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhihi al-asya'i. Tatawassal wazan apa itu, Irsan? Nah, sakhkharaha Allahu laka li ajli an ta'budahu. An ta'budahu bi tawilil ismi. Apa i'rabnya? Bukan fi mahallin. Dia fi tawilil ismi, langsung saja mansub atau majrur atau marfu. Majrur fi ta'wilil ismi, majrur mudhafun ilaihi. Kalau di ta'wil itu dia bukan i'rab mahallan. I'rab mahallan itu cuma dua. I'rab mahallan itu cuma dua atau tiga. Jumlah, isim mabni dan fi'il mabni, fi'il mudhari mabni. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jumlah hikayat atau apa? Isim mabni atau isim atau fi'il mudhari mabni, itu fi mahalli. Kan i'rab itu ada tiga. Dengar dulu. Perhatikan. I'rab ada tiga. Ada i'rab lafzi ya, lafzan. I'rab yang nampak, ada i'rab takdiri. Dua, ada i'rab mahalli.
i'rab lafzi ini kebanyakan isim, dan fi'il mudhari i'rabnya lafzi. I'rab takdiri sudah kita pelajari di mutammimah juga barusan selesai, bukan lalu. I'rab takdiri kalau pada isim ada 4, kalau pada fi'il ada 3. Iya. Mutal waw, mutal ya, mutal alif. Sudah takdiri. Ada i'rab mahallan, mahalli, fi mahalli. Apa itu dia? Terjadi pada tadi. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah hikayat. Apa lagi? Itu i'rab takdiri itu. Takdiri itu sudah lewat. Apalagi yang hikayat, apa yang lagi fi mahalli? Isim mabni. Semua isim mabni kan fi mahalli. Sama fi'il mudhari mabni. Ketika bersama dengan nun taukid dan nun niswah. Taukid secara langsung dan nun niswah. Itu diingat ya. Ini saya lupa jelaskan itu hari. Jadi i'rab itu secara umum terbagi 3. Ada i'rab lafzi, i'rab takdiri, dan i'rab mahalli. Kalau ditawil ke isim, tidak lagi dikatakan fi mahalli. Kalau sudah ditawil, kan dihukumi isim dia. Dikatakan fi mahalli itu kalau dia jumlah. Sementara kalau ditawil bukan lagi jumlah. Paham ya? Kan takdirnya li ajli, apa itu? Li ajli ibadatika iyahu, ya kan? Li ajli an ta'budu, apa ta'wilnya? Li ajli ibadatika iyahu. Laisa, azam, saudaranya siapa Laisa? Kana. Harus hafal ini ya. Kana dan saudaranya harus mutkin. Inna saudaranya harus mutkin. Nawasib jawazin harus mutkin. Ulangi terus. Itu saja kerjaan antum. Ulangi terus. Ulangi pelajaran yang sudah, itu jurumiyah yang sudah kita lewati, walaupun kita bahas cepat. Itu sudah cukup. Faedah-faedah yang kita sebutkan di situ sudah cukup untuk modal baca kitab. Antum hafal wazan sorof tambah muroja jurumiyah yang kita telah pelajari, yang antum catat itu antum ulangi terus, itu sudah cukup. Antum udah belajar mutammimah pun sudah bisa baca kitab itu. Kalau antum mungkin di situ. Sisa antum saja mau ulangi. Jelas ya? Kasih mungkin yang saya suruhkan itu yang 10 itu, mungkin tambah wazan itu kasih mungkin, semua kitab antum bisa baca kalau antum mungkin di situ sambil muroja matan yang sudah kita pelajari disertai dengan ta'liqatnya, catatan-catatan yang saya suruhkan di matan. Jelas ya? Itu sudah cukup. Adapun di mutammimah itu pengulangan saja, ada faedah-faedah tambahan tidak terlalu banyak. Begitu pula qatrun nada, begitu pula di di Alfiyah. Inti pembahasan nahwu itu saja. Paling makin lama makin tinggi bahas perselisihan khilafiyat. Dan itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, mana tadi? Anta'budahu laisa. Mana isim laisa dan mana khabarnya? Laisa min ajli an tafraha. Mustatir. Takdirnya kembali ke laisa min ajli, kembali ke mana? Enggak. Kembali ke taskhir itu, sakharaha. Laisa min ajli an tafraha biha. Taskhirul asya, begitu takdirnya. Laisa taskhirullahi asya'a min ajli an tafraha biha. Takdirnya laisa taskhirullahi al-asya'a laka li ajli an tafraha. Bukanlah Allah menundukkan segala perkara untukmu tujuannya agar engkau bersenang-senang. Bukan. Nyambung kan? Begitu dia, kembalinya ke situ. Takdirnya apa?
laisa taskhirullahil asya'a laka min ajli an tafraha biha. Situ baru nyambung. Laisa taskhirullahi laka taskhirullahil asya'a laka. Taskhirullahi. Khabarnya nanti min ajli jar majrur. Khabarnya jar majrur. Antafraha majrur mudhafun ilaih, sama tadi anta'budah. Paham ya? Antafraha wa tasraha wa tamraha itu ataf-ataf semua, dia majrur semua. Majrur. Mudhafun ilaihnya ajli, min ajli. Kenapa itu? Antafraha fi ta'wilil masdar majrurun. Antafraha fi ta'wilil masdar majrurun mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf, begitu. Majrurun mudhafun ilaih, atau untuk bilang majrurun bil mudhaf. Nah, atau melengkapnya antafraha wa ma'tufatihi, antafraha wa ma'tufatihi fi ta'wilil masdar majrurun. Semuanya majrur. Cuman antafraha mudhafun ilaih, setelahnya ataf-atafnya. Ta'kul wa tashrabu mashtahaita. Ma hendak heril. Mabni atau murab? Fi mahalli. Nah, ishtahaita, wazan apa itu ishtahaita? Ishtahaita. Wazan ta'ala. Hadha sya'nul bahaimi. Amma al-adamiyuna fallahu jalla wa ala khalaqahum liwayatin azimatin wa hikmatin azimatin. Azim apa i'rabnya? Yahya. Nah, wa hiya al-ibadatu, qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Taktasiba apa wazannya Abdul Musawir? Nah, coba tasrif. Tasrif ini yang taktasiba. Antah tarifa. Iya. Nah, ditawil antah tarifa, ditawil ke isim, apa i'rabnya? Lihat dulu mana mudhafun ilaih dari mana? Mana mudhafnya kalau antum bilang mudhafun ilaih? Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu antah tarifa wa tajma'a lahu malan. Mansub, ditawil ke isim mansub sebagai apa? Maf'ulun? Enggak. Enggak Kirsan. Hal. Enggak, kurang tepat hal. Siapa yang tahu? Li taktasiba fi mahal dia fi tawilil isim.
Taktasiba ditawil ke isim juga kan? Ada an mudmarah. Iya. Berarti taktasiba itu majrur, iya. Tawil isim majrur. Berarti antahtarifah apa? Antahtarifah itu badalnya taktasiba. Badal. Engkau iktisab. Apa iktisab? Mencari nafkah, mencari pencaharian, bekerja. Tahtarifah apa? Bekerja juga mencari nafkah. Badal dia. Kama yaf'alu banu Adam ba'duhum li ba'din. Ba'duhum kenapa rafa'? Badal ke ba'duhum badal ke banu. Kalau banu sendiri kenapa rafa'? Fa'il. Alamat rafa'nya wow. Dhamma tuh. Wow. Apa dia itu banu? Banun. Mulhaq. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Hilang nunnya. Kenapa hilang? Mudhaf. Asalnya banuna. Adama kenapa nasab? Nasab majrur. Apa? Majrur dan fathah. Ba'dhum li ba'din yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasiba. Jumlah yajma'una indaka azam. Yajma'una fil mudhari, mana fa'ilnya? Jamaah. Nanti jumlah apal makasiba. Kenapa nasab? Maf'ul bihi. Terus jumlahnya fi mahali apa? Jumlah yajma'una lahum al makasiba. Naat umalan. Naat dari umalan. Amalkan kaidahnya. Mereka menjadikan para pekerja yang mengumpulkan, kan begitu, yang mengumpulkan harta untuk mereka. La, Allahu ghaniyun an hadha. Wallahu ghaniyun 'anil alamin, wa lihadza qala ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Yut'imu wa la yut'amu. Yut'am fil majhul, mana naibul fa'il Heril? Mustatir. Nah, takdirnya huwa kembali ke sudah dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa lagi baca itu? Nah, siapkan itu sampai syarah dari kaidah pertama. Itu di panjang itu ya, satu lembar. Bisa dibagi dua atau terserah. Jadi besok sudah masuk kaidah pertama. 2 lembar, 2 halaman.
2 halaman kan? Hah? 2 lembar. Kalau saya 2 halaman sih. Situ 2 lembar, 4 halaman. Hah? 2 halaman. 2 halaman itu 2 orang, 2 halaman. Bisa 2 orang. Baik. Sudah sampai mana persiapannya? Belum, Bi? Baik. Baik, sudah. Subhanallah.